Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pemirsa PNP TV di mana saja berada yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, saat ini kita sudah masuk di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kita bisa memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini, walaupun dalam keadaan sangat memprihatinkan. Kenapa? Saat ini kita harus berada di rumah yang biasanya kita berada di masjid, melakukan ibadah yang terkait dengan Ramadan. Mau nggak mau, untuk memutus peredaran COVID-19, kita harus berada di rumah. Baiklah, rasa syukur kita tetap jangan sampai berkurang. Rasa syukur kita wujudkan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan buat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa PNP TV di mana saja berada yang insya Allah dirahmati Allah. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melakukan puasa sebagaimana Allah wujudkan dalam sebuah perintah yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula pada umat-umat terdahulu sebelum kamu untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita petik dari perintah ini, yang pertama adalah yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Siapa saja yang merasa sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mari kita bergabung dalam sebuah bingkai, dalam sebuah latihan yang sangat luar biasa, yaitu untuk menjadi orang yang takwa. Dulu kita orang muslim karena baru syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian dengan menjalankan perintah berikutnya sholat, menjalankan perintah berikutnya adalah zakat. Maka kini untuk meningkat dari orang yang beriman karena yakin adanya Allah Ta'ala, adanya malaikat, adanya Rasul dan para nabi, adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul, kemudian adanya hari akhir dan adanya takdir dan qadar, sudah kita yakini, silakan masuk di bulan Ramadan ini menjalankan kewajiban kita dengan menjalankan ibadah puasa. Apakah ada hikmah di balik puasa ini? Fa insyaallah ada. Yang pertama, mari kita mencoba hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dengan apa? Bila kita menjalankan dengan penuh keimanan, penuh ketaatan, penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Fa insyaallah semua sifat-sifat yang ada pada diri kita akan berubah menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan semua perintahnya dan akan menjauhi segala larangan. Hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, perintah untuk menjalankan puasa
dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan kesabaran dan sebagainya, bila kita jalankan, kita akan beroleh mahfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kok bisa semacam itu? Semua jurusan menuju surga itu tergantung komandannya, tergantung ketua rombongannya. Rombongan yang Allah utus adalah 25 rombongan. Yang pertama rombongannya Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Nuh dan sebagainya sampai kepada baginda Rasul yang ke-25. Ketua rombongan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah yang paling hebat. Beliau Habibullah. Selain Rasulullah, Nabiullah, Safwatullah, manusia terpilih, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin Nabi dan Rasul, bahkan Imamul Muttaqin, sebagai imam yang untuk kita orang beriman semua tertuju sebagai imam adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menjalankan semua perintahnya. Di antaranya adalah shaum fi syahri Ramadan, menjalankan puasa di dalam bulan Ramadan ini sebagaimana yang terdahulu sudah diwajibkan. Contohnya Nabiullah Adam alaihissalam menjalankan puasa 30 hari siang dan malam penuh. Nabi-nabi yang lain ada yang sehari puasa, sehari tidak. Rasulullah menjalankan ibadah puasa ini 30 hari hanya di malam hari yang tidak, siangnya berpuasa, malamnya tidak. Kenapa kita berpuasa? Ini sebuah pertanyaan. Puasa itu kata Rasulullah sumu tasihu, hadis yang merupakan indahnya luar biasa. Orang yang berpuasa kata Rasulullah itu sehat. Betulkah itu menjadikan kita sehat puasa itu? Ternyata Rasulullah selama hidupnya hanya 2 kali menjalani sakit. Yang pertama saat baginda Rasulullah menjalani hijrah ke Yasrib, Madinah. Pada saat di kota Madinah mungkin beliau karena capek, lelah dan sebagainya. Selain seorang nabi, dia juga seorang pemimpin, seorang panglima perang, dan beliau juga juru runding yang paling hebat, pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Wajar kalau dia menjalani sakit. Insya Allah sakitnya tidak terlalu parah, hanya beberapa waktu saja Allah berikan kesembuhan, sembuh alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menjalani sakit saat menjelang kematian beliau, 3 hari sebelum kematian. Beliau meninggal 12 Rabiul Awal. Jadi sekitar tanggal 9 beliau menjalani sakit sampai hari di mana baginda Rasul diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, puasa adalah menjadikan kita sehat. Yang pertama, kalau kita lihat kendaraan, ada mesinnya, ada BBM-nya. Kalau itu kendaraan kita pakai terus-menerus tanpa ada stop plan atau servis atau perbaikan, mustahil itu tidak ada kerusakan. Onderdil kita dalam tubuh kita bila terus-menerus tidak ada stop atau lockdown istilah sekarang, kemungkinan tubuh kita, anggota badan kita akan terasa sakit ada di mana-mana. Kalau itu terjadi sakit, makanya subhanallah sulit untuk kita menjalankan semuanya. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, pemirsa PNT TV di Malaysia Berda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil kesimpulan, puasa itu menyehatkan badan. Tatkala kita tidak makan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, di situ Allah memberikan kesembuhan, obat kepada seluruh anggota badan kita. Saat tadi malam kita sudah melaksanakan makan sahur, dan besoknya saat matahari terbenam kita juga menjalankan berbuka puasa. 2 kebahagiaan yang diterima oleh kita, bahagia saat melaksanakan makan sahur dan bahagia saat melaksanakan berbuka puasa. Inilah keindahan, kenikmatan. Saat kita makan dengan kenikmatan, otomatis vitamin-vitamin yang ada di dalam makanan tersebut, sari-sari makanan tersebut mampu mengobati seluruh anggota badan kita. Yang kedua, sehat kalau tadi jasmani, sehat rohani. Bila kita mampu mewujudkan puasa dengan menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, ini sebuah
pekerjaan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menahan lapar, menahan haus. Ini salah satu cara untuk bisa mempercepat laju nafsu syahwat yang memang sulit dikendalikan. Hanya dengan berpuasalah nafsu syahwat yang senantiasa merajalela saat ini, sehingga kemaksiatan ada di mana-mana, dengan puasalah insya Allah bisa terkendali syahwatnya, terkendali makannya, yang mungkin makanan dari yang tidak halal, minuman dari minuman yang berbagai macam yang tidak halal, mengandung khamr dan sebagainya. Begitu puasa tiba, hentikan semuanya. Mari makanan yang halal, yang penuh berkah, bervitamin, minuman yang menyejukkan, yang menyehatkan badan kita. Dua pekerjaan: menahan makan, menahan lapar, menahan haus. Ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa bila ini dijalankan dengan penuh keyakinan, keikhlasan, kemudian dengan penuh kesabaran. Insya Allah keimanan kita akan meningkat dari yang sifatnya biasa-biasa saja, kadar iman kita yang tadinya 30% menjadi 60%, bahkan bisa 80%, bisa 100%. Ketahuilah, kalau kita menjadi orang yang muttaqin, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permintaan kita akan dikabulkan. Pahala yang kita terima juga berlipat ganda. Kemudian yang lain kita akan dimasukkan ke dalam surga. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa PNP TV di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah. Puasa ini juga merupakan amal yang menjadikan amal soleh kita jadi hebat. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini akan melatih kita. Selain kita sehat, bayangkan sebulan penuh kita menjalankan puasa, menjadi terbiasa, menjadi rutin, menjadi enak kalau kita rasakan itu. Karena perintah puasa ini luar biasa. Apa perintahnya? Dari Rasulullah, sumu liru'yati wa abtiru liru'yati. Jangan sampai kita belum saatnya puasa kita berpuasa, harus melihat hilal. Kalau sudah muncul rembulan di bulan Ramadan, wajib kita berpuasa. Inilah salah satu hikmah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan meningkat ketakwaan kita. Apakah ada yang lain? Ada. Kata Rasulullah SAW, man ahabbat sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Surga itu tergantung amal iman dan amal soleh kita. Tapi kata Rasul, siapa yang melakukan sunnah-sunnah apa yang sudah aku kerjakan, maka itu termasuk orang-orang yang cinta dengan saya. Kalau kau mencintaiku, mencintai amalanku, maka kau bareng-bareng dengan saya, insya Allah masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini diantara hikmah Ramadan, hikmah puasa Ramadan, diantaranya adalah diampuni, kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sebagai orang yang muttaqin. Kemudian kelebihannya, doanya diampuni. Mohon maaf, aroma mulut kita saat kita berpuasa itu di hadapan Allah lebih harum daripada minyak wangi yang disebut dengan misik. Subhanallah, itu yang harus kita nikmati. Kaum muslimin muslimat, pemirsa PNT TV di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, apabila hambaku ini ikhlas menahan puasa, menahan haus, kemudian menahan hawa nafsu yang mestinya itu dinikmati oleh kaum muslimin saat berada di dunia, tapi begitu masuk bulan Ramadan kemudian ditahan ketika-tikanya, bahkan tidurnya pun tidak seperti biasa, menahan lapar, menahan haus, kemudian syahwat, sampai tidur pun diatur sedemikian rupa sehingga menjadi betul-betul memenuhi apa yang diperintahkan. Kenapa? Di saat sudah tek waktu fajar sotik, sudah tidak boleh apapun yang melewati mulut kita, anggota yang lain yang sampai ke perut kita, tidak boleh, haram, tidak boleh. Bahkan yang halal, contoh istri kita
yang cantik jelita, yang mengasyikkan kalau bersahwat ria. Tidak boleh. Silahkan kalau mau makan, mau minum pada malam hari bersahwat ria, silahkan. Saudara-saudara muslim-muslimat, pemirsa Penten TV yang insyaallah dirahmati Allah. Berikutnya kata Rasulullah SAW, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saumi, fa innahu li wa ana ajzi bih." Seluruh amal anak cucu Adam milik mereka kecuali shaum, yaitu puasa. Puasa karena Allah, maka mari kita sama-sama saat menjalankan ibadah puasa karena Allah, lillahi ta'ala. Begitu sudah lillahi ta'ala, tidak ada hamba-hamba selain Allah yang dipersembahkan atas puasa kita ini. Hanya Allah lah yang wajib kita persembahkan dengan puasa ini. Karena Allah yang menugaskan untuk kita. Kita berhak untuk mempersembahkan puasa kita sesempurna mungkin. Baik puasa itu hanya menahan lapar, haus dan syahwat, tingkatkan puasa kita agar panca indera kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak boleh. Panca indera kita juga kita gunakan untuk menjalankan ibadah puasa. Mata kita dibuat puasa dalam hal ini adalah jangan sampai memandang sesuatu maksiat yang menimbulkan syahwat. Telinga kita, mulut kita, semua jangan sampai untuk berbuat kemaksiatan. Kepada Allah kita kembalikan puasa kita. Kenapa? Puasa kita akan menjadikan amal soleh yang luar biasa. Hanya Allah yang akan memberikan pahala untuk kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mari kita tetap kepada Allah lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu taufiq illa aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.